Uswatun Hasanah NPM 1831080252, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, di sini saya akan membahas dewasa awal dari perspektif psikologi Islam. Yang pertama, dewasa awal, batasan usia dewasa awal itu berada di rentang usia 18 hingga 40 tahun. Nah, terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa awal, masa beranjak dewasa atau emerging adulthood, terjadi dari usia 18 hingga 25 tahun, ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Nah, ada 5 ciri orang beranjak dewasa menurut Jeffrey Arnett 2006. Yang pertama, eksplorasi identitas, relasi romantis dan pekerjaan. Yang kedua, ada ketidakstabilan tempat tinggal, relasi romantis, pekerjaan dan pendidikan. Yang ketiga adalah self-focus, kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, memiliki otonomi besar dalam mengatur kehidupan sendiri. Keempat, ada feeling in between, tidak menganggap remaja atau sepenuhnya dewasa. Dan yang terakhir, ada usia dengan berbagai kemungkinan, individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Fisik. Nah, terjadi puncak performa fisik antara usia 19 hingga 26 tahun. Namun, pada akhir dewasa awal, mulai nampak penurunan performa fisik, mencakup 4 aspek, yaitu ada sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Nah, selain itu terdapat aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aspek itu kita kenal dengan sebutan otak atau brain. Dan gerakan seseorang dan kemampuannya mengendalikan bagian tubuh merupakan fungsi utama dari perkembangan otak. Perlu digarisbawahi bahwa kemampuan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh antara otak sebagai pengendali setiap gerakan dengan aspek lainnya. Artinya, ada koordinasi antara otak dengan bagian lainnya. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum 54 yang berarti, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menciptakan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha penguasa. Ada fase kognitif dewasa awal menurut Karl Warnecki tahun 1977. Pertama, ada tahap mencari prestasi atau achievement stage, terjadi pada masa dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan di masa depan atau karir dan peroleh pengetahuan. Nah, ada yang kedua, tahap tanggung jawab atau responsibility stage. Ini dimulai sejak masa dewasa awal, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, pemenuhan kebutuhan pasangan dan keturunan. Yang ketiga ada tahap eksekutif, terjadi pada masa dewasa madya, individu tergantung dari bertanggung jawab terhadap sistem dan lingkungannya, terutama berkaitan dengan keorganisasian dan lembaga. Yang keempat ada tahap reintegratif. Nah, ini terjadi pada dewasa akhir, individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Selanjutnya ada emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang bervariasi dari setiap periode perkembangannya. Yang dimaksud dengan warna afektif ini ialah keadaan perasaan yang dialami ketika seseorang menghadapi situasi tertentu, seperti marah, benci, putus asa, senang, dan lain-lain. Emosi memiliki banyak pengaruh terhadap setiap perilaku individu, seperti menambah semangat, melemahkan semangat, menghambat atau mengganggu terhadap konsentrasi belajar, serta adanya gangguan dalam penyesuaian emosional. Sosial, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap suatu norma, aturan, serta hukum yang berlaku di masyarakat, dalam rangka memperkenalkan tentang berbagai aspek kehidupan sosial haruslah melalui proses yang dikenal dengan istilah sosialisasi.
akhlak juga mengatur perkembangan sosial dengan istilah penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.